Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatiksa Aulia Nabila dari Offering C, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan sebelum menulis. Kegiatan sebelum menulis. Oleh Fatiksa Aulia Nabila dengan NIM 2102116028115 dari Offering C. Apa yang dilakukan sastrawan sebelum menulis? Yang pertama adalah berjalan-jalan. Beberapa sastrawan banyak mendapatkan ide setelah berjalan-jalan. Contohnya, honorarium yang diperoleh Arswendo Atmowiloto dari menulis cerpen digunakan untuk berjalan-jalan, karena ia mudah mendapatkan ide dengan bepergian. Waktu di Semarang, ia menemukan ide yang ia tulis dalam bahasa Indonesia. Cerpen Arswendo yang pertama dimuat di Mingguan Bahari yang berjudul Sleko. Sleko adalah nama jalan di dekat Stasiun Tawang, Semarang. Dalam Atmowiloto 1982, halaman 180. Ada juga cerita pendek yang ditulis dalam perjalanan di India, berjudul Gauhati dan Darabat. Keduanya ditulis Budi Dharma dalam keadaan berjalan-jalan di India. Cerpen lainnya yang lahir karena perjalanan yang dilakukan oleh Budi Dharma adalah Dua Laki-laki. Gagasan cerpen ini lahir karena imajinasi Budi pada waktu Budi Dharma naik kereta api dari Madiun ke Surabaya. Entah mengapa, sekonyong-konyong Budi Dharma seolah-olah melihat pesawat terbang. Sementara itu, Budi Dharma yakin pesawat terbang itu sebetulnya tidak ada. Yang kedua adalah membaca. Bekal jadi pengarang adalah banyak membaca. Biasanya setiap pengarang memiliki riwayat hidup masa kecil yang gemar membaca. Banyak sastrawan Indonesia yang suka membaca sebelum mereka menjadi sastrawan, seperti Chairil Anwar, Sultan Takdir Ali Syahbana, Ali Akbar Nafis, Trisno Yuwono, N. Hadini, Ajib Rosidi, Julius R. Siaranamual, dan Arswendo Atmowiloto. Contoh pertama adalah Chairil Anwar. Ia sangat menyukai membaca buku. Ketika masih di SD, dia sudah membaca buku-buku sastra yang dibaca siswa SMA, bahkan orang dewasa. Penguasaan bahasa asingnya di samping bahasa Belanda, bertambah lagi dengan bahasa Inggris dan Jerman yang aktif. Dengan 3 bahasa barat ini, jendela sastra dunia terbuka lebar bagi Chairil. Dia lahap semua buku yang bisa lewat tangannya. Menurut Senggono, pada tahun 1997. Contoh kedua ialah Budi Dharma. Hobi kedua Budi Dharma selain berjalan-jalan adalah membaca. Membaca apa saja, terutama karya sastra atau hal-hal yang berkaitan dengan karya sastra. Kalau kita membaca karya-karya sastra Budi Dharma, kita akan mengetahui betapa luas dan banyaknya bahan bacaan yang masuk ke dalam karya sastranya. Hal ini mengingatkan kita pada novel Supernova tulisan Dewi. Novel ini juga menunjukkan keluasan bacaan penulisnya. Yang ketiga ialah mendengarkan. Kegiatan ketiga yang bisa dilakukan sastrawan sebelum mengarang adalah mendengarkan, seperti mendengarkan wayang kulit, hikayat, dan lain-lain. Contoh sastrawan Indonesia yang suka mendengarkan atau memperoleh ide menulis karya sastranya dari mendengarkan adalah
Ali Akbar Nafis, Wildan Yatim, Arswendo Atmawiloto, N. Hadini, dan Budi Dharma. Ali Akbar Nafis mendapatkan ide cerpen Robohnya Surau Kami dari cerita Pak Muhammad Syafi'i tentang orang Indonesia yang masuk neraka karena malasnya. Ide cerpen Pemburu dan Serigala muncul setelah mendengar cerita Dahlan Jambek tentang keadaan Soekarno yang dirongrong oleh serigala di sekitarnya. Ide cerpen Jodoh timbul setelah mendengar cerita Wisran Hadi tentang laporan Hamid Jabbar setelah menikah. Menurut Nafis pada tahun 1982 pada halaman 63. Yang keempat ialah memperoleh pengalaman. Kegiatan yang dilakukan sastrawan sebelum mengarang adalah mencari pengalaman. Sastrawan yang memanfaatkan pengalamannya ke dalam karya sastrawan, yaitu Hemingway umpamanya. Sebelum menulis novel, ia terlebih dahulu membuat petualangan. Ia pergi ke Spanyol, ikut berperang di sana. Lahirlah novel Pertempuran Penghabisan. Ia pergi ke Afrika berburu binatang buas. Lahirlah novel Salju di Kalimanjaro. Ia pergi ke Amerika Latin, hidup sebagai nelayan di sana. Maka lahirlah novelnya Orang Tua dan Laut. Nasjah Jamin juga banyak mengambil pengalaman hasil petualangannya ke dalam karya sastranya. Menurut Tampan pada tahun 1999. Di Indonesia, banyak sastrawan yang memanfaatkan pengalamannya ke dalam karya sastranya. Sastrawan itu misalnya Khairil Anwar, A.A. Nafis, Budi Dharma, Trisno Yuwono, Wildan Yatim, Arswendo Atmawiloto, dan Andrea Hirata. Menurut H.B. Jasin, pergaulan Khairil Anwar sangat luas. Dia menghayati hidup ini setuntas-tuntasnya. Dia bergaul dengan abang-abang becak, sopir-sopir, dan tukang-tukang lewat. Tidur di kaki limang bersama pengemis-pengemis, keluar masuk gang-gang yang sempit dan bocor. Bersenda gurau dengan empok-empok di gubuk-gubuk yang tampak. Dia pun bersahabat dengan Bu Syahrir, dengan Bung Karno, dan Bung Hatta. Dia insyaf akan harga dirinya, dan ia pun dengan merdeka bergerak di kalangan intelektual bangsa asing. Menurut Ansori CH pada tahun 1997. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.